Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Subhana muhyil amwat wa mumitul ahya wa mudabbiri amril akhirah wal ula. Hakama wa amdo wa agna wa aqna wa adhaka wa abka wa amata wa ahya dzil manadiril a'la rabbil akhirati wal ula. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma inna nashhadu annaka la syarika lak wa la nidan laka wa la misla laka wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama a'azzahum bihi wa karrama wa salama tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha ibadallah, inna yawmakum hada yawmun azim wa 'idun karim uhilla lakum fihi at-ta'am wa harrama lakum fihi as-siyam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri Desa Margomulyo Makmur rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satunya adalah nikmat iman dan Islam, sehingga bisa kita nikmati ibadah Ramadan yang baru saja kita lewati dan ibadah sholat Idul Fitri pada pagi yang cerah hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan selalu mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Berakhirnya bulan Ramadan kemarin sore membuat pada jiwa kita muncul dua perasaan sekaligus, yakni perasaan sedih dan gembira. Kita sedih karena Ramadan terasa begitu cepat berlalu, padahal belum banyak rasanya amal soleh yang seharusnya kita lakukan. Sedangkan tahun depan belum tentu Ramadan bisa kita masuki kembali. Bukan karena dia tidak akan datang lagi, tapi persoalannya belum tentu usia kita sampai pada Ramadan tahun yang akan datang. Meskipun demikian, kita juga gembira karena dengan ibadah Ramadan yang kita laksanakan, ada harapan besar yang bisa kita raih, yakni ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan dikembalikan kita seperti saat baru dilahirkan, sehingga bukan hanya dosa terhapus, tapi juga memiliki tauhid ataupun akidah yang kuat. Pada pagi ini, kita pun bertekad untuk memanfaatkan sisa waktu dalam kehidupan ini untuk meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal yang artinya peningkatan, merupakan setar, merupakan saat memulai kembali langkah-langkah peningkatan itu. Sejak merdeka hingga hari ini, bangsa kita selalu dihantui oleh berbagai persoalan. Satu masalah belum selesai diatasi, sudah muncul masalah baru yang lebih banyak dan lebih berat mengatasinya. Berbagai bangsa di dunia juga mengalami begitu banyak masalah, baik negara kecil maupun negara besar, bahkan negara miskin maupun negara kaya. Berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, wabah corona, banjir hingga badai, serta kenaikan harga kebutuhan pokok diakui, bahkan dirasakan sebagai persoalan amat berat dari sisi ekonomi. Orang yang miskin menjadi bertambah miskin,
Dan orang yang semula tidak tergolong miskin bisa jadi akan terasa menjadi miskin. Kemiskinan yang semakin besar dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, termasuk penurunan kualitas iman yang tercermin dalam bentuk munculnya kepribadian dengan akhlak yang kurang baik. Hadirin dan hadirat sekalian, di samping itu, di antara kita juga masih banyak orang yang mampu dan berkecukupan. Ini pun tidak boleh membuatnya menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan melupakan orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah Ramadan yang baru saja kita lewati pada hakikatnya adalah tarbiyah untuk imaniyah. Pembinaan iman agar keimanan itu menjelma menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibadah Ramadan khususnya ibadah puasa diwajibkan kepada mereka yang beriman sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memuji umat Islam yang telah beriman kepadanya sebagai umat yang terbaik. Namun yang perlu kita renungi lagi adalah apakah sudah sesuai antara sebutan terhadap kita dengan kenyataan sehari-hari. Rasanya masih terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara idealitas seorang mukmin dengan realitanya. Di samping itu, di dalam hadis Rasulullah SAW juga memuji umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mengagumkan dan menakjubkan. Oleh karena itu, kita pun harus merenungi lagi apakah sebutan dari Rasul yang mulia itu telah nampak dalam kepribadian kita sehari-hari. Menjadi seorang mukmin merupakan sebuah pilihan yang tepat. Persoalannya adalah bagaimana agar kita dapat menunjukkan kepribadian diri kita yang mengagumkan. Ibadah Ramadan yang baru kita lalui sebenarnya mendidik kita untuk menjadi mukmin yang mengagumkan itu. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mukmin yang mengagumkan sehingga hal ini harus kita miliki. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khairun, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara wa kana khairun lahu, wa in asabathu dharra sabara wa kana khairun lahu." Yang artinya, menakjubkan urusan orang beriman. Sesungguhnya semua urusannya baik baginya dan tidak ada yang demikian itu bagi seorang selain bagi seorang mukmin. Kalau ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau ia tertimpa kesusahan, ia sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dari hadis di atas, ada 3 sifat yang harus kita miliki agar pribadi kita sebagai mukmin bisa menjadi pribadi yang mengagumkan. Dan situasi serta kondisi sekarang amat menuntut lahirnya pribadi-pribadi seperti ini. Pertama, pribadi yang berorientasi pada kebaikan, pribadi yang memiliki tujuan terhadap kebaikan. Pada dasarnya setiap manusia senang pada kebaikan dan mereka pun telah mengenalnya. Karenanya Al-Quran menyebutkan satu istilah untuk kebaikan yang disebut dengan ma'ruf. Namun meskipun manusia sudah mengetahui tentang kebaikan, ternyata mereka masih belum mau juga berbuat baik. Karenanya harus ada upaya memerintah manusia untuk melakukan kebaikan. Inilah yang disebut dengan amar ma'ruf. Manakala manusia telah menjadi mukmin yang sejati, maka manusia akan sangat senang melakukan kebaikan. Dia akan memberi kontribusi dalam kebaikan, bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Ini semua disadari karena hidup di dunia hanyalah salah satu fase kehidupan, sedangkan fase akhirnya adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148.
Manakala seorang mukmin telah berorientasi, telah bertujuan pada kebaikan, maka seluruh aktivitas yang dijalaninya tidak akan mengandung kesia-siaan. Semua memberi manfaat baik bagi dirinya, keluarga maupun orang lain, bahkan bermanfaat bagi alam semesta. Mukmin seperti inilah yang akan memperoleh banyak keberuntungan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ciri kedua dari mukmin yang mengagumkan adalah selalu bersyukur atas kesenangan yang diperolehnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesenangan, atas kebahagiaan dan kenikmatan yang diperoleh merupakan sikap yang sangat mulia. Hal ini karena dengan begitu seorang mukmin menyadari bahwa segala kenikmatan merupakan anugerah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang seharusnya menyadari bahwa usaha yang dilakukannya sebenarnya tidak seberapa besar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang besar. Sifat seorang mukmin yang menunjukkan rasa syukur atas segala kenikmatan itu menunjukkan bahwa ia tidak akan lupa diri bila kenikmatan diperolehnya dalam kehidupan ini. Cara bersyukur yang ditunjukkan oleh seorang mukmin adalah pertama, bersyukur dengan hati, yakni mengakui bahwa kenikmatan yang diperolehnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya hanyalah sebab untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak. Kedua, bersyukur dengan lisan, yakni mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan yang telah diperoleh. Karenanya hamdalah itu diucapkan seorang mukmin yang mengagumkan saat sesudah makan, bangun tidur dan lain sebagainya, karena semua itu merupakan kenikmatan. Ketiga, bersyukur dengan amal, yakni apapun yang dilakukannya merupakan wujud dari rasa syukurnya sehingga amal itu dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menunjukkan rasa syukur itulah kenikmatan yang diperoleh seorang mukmin akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh diri dan keluarganya, tapi juga oleh orang lain, sehingga kenikmatan itu bertambah banyak, baik dari segi jumlahnya atau paling tidak rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran surah Ibrahim. Telah bersabar atas kesusahan, sabar atas segala musibah atau kesusahan yang menimpa merupakan ciri yang melekat pada kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi kesusahan, membuatnya menjadi tidak mudah berputus asa. Sesulit apapun keadaan yang menimpa dirinya, dia tetap optimis akan ada hari esok yang lebih baik. Baginya yang penting adalah berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berputus asa bukan hanya menjadi apatis, tidak memiliki semangat hidup hingga bunuh diri, naudzubillah min dzalik, tapi juga orang yang menghalalkan segala cara dalam meraih sesuatu karena ia merasa menggunakan cara yang wajar untuk mendapatkan sesuatu hanya akan memperpanjang kesusahan. Berbagai kasus dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita menunjukkan bahwa kesabaran telah hilang dari kepribadian kita. Karena itu dalam kehidupan ini, kesabaran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan dan kebaikan hidup yang kita jalani. Kesabaran akan membawa kegembiraan dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Ibadah puasa yang telah kita laksanakan merupakan anugerah Allah untuk manusia.
agar manusia selalu bertujuan pada kebaikan, selalu bersyukur atas kesenangan yang diperolehnya, dan bersabar atas kesusahan, serta dapat menjadikannya sebagai cara yang sangat efektif dalam menumbuh kembangkan kesadaran ataupun pengendalian diri, sehingga kita tidak akan larut dalam euforia lebaran dan akan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah selama 11 bulan setelah bulan suci Ramadan. Salah satu amalan ibadah yang sangat dianjurkan yakni pasca Ramadan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa ini sangat penting sebab barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seakan-akan telah berpuasa 1 tahun penuh. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian melanjutkan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi sholihin. Wa aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adda ila ridwani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah fima amara wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'syiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Dari uraian di atas bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa bagi seorang mukmin kesenangan dan kesengsaraan hidup merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Senang tidak akan membuatnya menjadi lupa diri dan susah tidak akan membuatnya menjadi putus asa. Ini merupakan bekal yang amat penting untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, marilah sejenak kita menengadahkan tangan, bersimpuh di hadapan Ilahi, berdoa. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kehidupan kita dengan kebaikan, meliputi dengan kesyukuran, dengan kesabaran, dengan keberkahan, dan melindungi kita dari segala musibah yang membinasakan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi Muhammad wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al hadzal balada baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma najjina minal qaumidh dhalimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa aslih wulatal muslimin wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim wa wafiqhum bil amali bima fihi salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa' 'anna al bala.
Allahumma adfa'anna al-bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khas wa min margum mulya min buldan muslimina 'amah. Allahumma alikil kafarata tadata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma syaddid samlahum wa mazik jamahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik li qaryatina hadhihi margum mulya fi ilahi kalimatika wa liqamati syariatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.